Kak, kita kan udah chattingan ya di WhatsApp gitu untuk pertemuan hari ini untuk melakukan proses konseling. Nah, tapi sebelumnya ini kita belum kenal-kenal banget kan ya, karena cuma memberikan nama aja nih kebetulan. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Feli Fauzia, Kakak bisa panggil Putri atau tersingkatnya di Evoku, Fazia atau Kak Putri. Nah, kalau Kakak sendiri boleh banget? Aku namanya Sepi, atau bisa panggil aku Sepi. Kalau boleh tahu Kakak dari mana nih? Karena Kakak nggak menyebutkan alamat nih di WhatsApp juga ya. Ya, karena di WhatsApp cuman booking aja. Aku dari Tunjung, apa tahu nggak Tunjung? Tunjung di daerah mana ya kayak? Pelosok sih ya. Jadi dari itu ke sana. Mungkin aku yang kurang explore kali ya. Oke. Jadi next time pada main. Oke. Di daerah sana ya. Oke, tadi perjalanan gimana, aman kan? Alhamdulillah sih aman. Cuman ya karena mungkin segini siang jadi panas lah gitu, karena banyak motor jadinya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting sampai sini dengan selamat ya kak ya. Oke. Kak, kita udah chattingan di WhatsApp. Ternyata hari ini kakak ini melakukan proses konseling. Iya. Oke. Untuk durasi waktunya sekitar 30 menit. Apakah kakak berkenan? Ya, Oke. Berkenan ya kak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu di WhatsApp kakak sudah menyebutkan ya bahwasannya kakak belum pernah ini melakukan proses konseling. Oke, tapi saya di sini akan menjelaskan secara singkat aja ya kak ya, bahwasannya proses konseling ini di sini kakak bisa bercerita secara terbuka ya bagaimana kakak tentang perasaan kakak, tentang apa hal yang ingin kakak ungkapkan. Kakak nggak usah khawatir karena di sini saya memegang asas kerahasiaan yang pastinya itu akan dijamin kerahasiaannya. Gitu ya kak ya. Oke, sampai sini kakak paham? Oke, kakak kalau boleh tahu nih dengan datangnya ke sini kakak ingin pastinya ingin menceritakan hal-hal yang biasanya kalau boleh tahu nih harapan dan tujuan ini apa nih gitu biar nanti ke depannya selaras dengan tujuan yang kakak inginkan. Jadi karena niatnya mau datang ke sini karena ya cuma pengen dapat solusi kali ya, karena emang mungkin kayak udah mentok banget mau ngapain gimana, jadi mungkin dari sini pengen dapat pendapat kakak ataupun solusi yang terbaik lah, karena emang di sini aku rasanya kayak udah sukses banget. Oke, kalau boleh tahu ini solusi dalam hal apa dan stres dalam hal apa nih kak, kalau boleh dijelaskan lebih detail. Jadi akhir-akhir ini saya aku kan lagi PPD ya kak. Nah terus masalahnya aku kayak di PPD kan itu ada tugas yang kayak jadi di setiap minggu ada lah tugas gitu kan ya kak. Nah tapi aku males gitu bikin tugasnya, kayak malesnya tuh nanti kesana males banget karena buka laptop tapi kayak cuma buka aja gitu, karena mungkin laptopnya juga dan nggak suka main-main gitu kali ya kak, jadi kayak ya udah males gitu sekalian kalau misalkan buka laptop kan sekarang nunggu lama ya kan, nunggu lama sambil scroll TikTok. Nah pas habis scroll TikTok kebablasan, jadi nggak ngerjain tugas, jadi ditumpuk tugasnya karena sekarang udah mau UAS nih kayak. Nah itu tuh tugas yang dari awal sampai sekarang udah mau kerjain, jadi di sini aku sekarang tuh kayak mentok gitu, kayak apa sih yang harus aku kerjain sekarang kayak gitu. Jadi semua yang ada di LMS itu kayaknya belum kecelakaan gitu, jadi masih banyak banget yang bolong-bolong, bahkan hampir semuanya kali bolong-bolong ya, sedangkan teman-teman aku udah pada kerjain gitu. Jadinya aku malah kayak keteteran sendiri karena ya scroll aja kayak gitu, kadang ya nonton drakor gitu, kadang kalau misalkan bosan scroll nonton drakor gitu. Oke, jadi kakak di sini ya merasa stres dan terbebani ya sama tugas itu dikarenakan tugas itu tuh tidak kakak kerjakan secara langsung gitu ya, malah menunda-nunda, terus kakak juga sampai kayak malah keasikan main sosial media sampai akhirnya gitu ninggalin tugasnya dan nggak dikerjain, dan itu yang bikin tugas kakak jadi numpuk gitu. Sampai saat ini kakak merasa stres seperti itu ya kak ya, mulai semua gitu ya, merasa tertinggal dengan teman-teman dan bingung nih harus kerjain dari mana dulu karena saking numpuknya mungkin ya kak ya. Oke, kakak kalau boleh tahu keseharian kakak sih ngapain aja sih gitu, kalau boleh tahu ya selain dari PPJ ini gitu, sampai kakak tuh rasanya malas gitu
ngerjain tugas gitu. Keseharian aku sih kan dari pagi nih bangun tidur, mereka aku langsung mandi segala siap-siap beres-beres rumah. Nah mungkin karena dari rumah aku ke sekolah kan dia ada PPL-nya ya kak. Nah jadi dari rumah aku ke sekolah PPL itu lumayan jaraknya, jadi aku berangkat dari rumah itu jam 6. Nah kan dari itu aku tuh kayak udah ngerasa datang ke sekolah kayak capek lah gitu. Nah gitu udah ke sekolah udah capek, jadi aku paling cuma nyiapin materi buat masuk kelas kayak gitu aja sih, tapi tugas nggak aku kerjain kayak gitu. Nah datang ke sekolah ya bisa ngajar, karena di sekolah sebenarnya juga aku kadang suka tidur sih di sekolah, tidur sama ya suka nonton lagi menonton kayak gitu. Kayak nggak tahu pas waktu mau ngerjain tugas kayak aku udah nggak ngerti, kadang kita udah lewat materinya dan itu aku udah lupa jadi aku udah males lagi ngerjainnya kayak gitu. Nah sekarang malah udah telepon. Oke, gitu ya. Jadi mungkin kakaknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk scroll TikTok malah ya kak ya, karena di kelas itu. Jadi kakak mengalihkan kegiatannya itu dengan scroll TikTok yang pada akhirnya menggunakan sosial media ini berlebihan gitu ya kak ya, karena meninggalkan tugas dan tanggung jawab itu gitu ya kak ya. Nah kalau boleh tahu, ketika kakak apa ya nggak mengerjakan tugas itu pas kapan itu gitu, pas mengerjakan tugas itu pas kapan tuh waktu itu biasanya? Nggak ngerjain tugas. Iya, betul. Kadang malas tuh kerja tugas itu biasanya pas kapan? Pas atau setiap ada tugas yang malas gitu. Kadang kalau misalkan setiap ada tugas aku kayak semangat sih ngerjain tugas, tapi pas udah buka laptopnya malah kecantik gitu, kecantik apa ya gitu kayak ini sama HP gitu kan. Karena pertama waktu laptopnya lama nih, udah kita kasih scroll TikTok, jadinya kayak pas udah mau mulai lagi udah males kayak gitu. Nah pas di rumah juga kan aku dari kuliah tuh malam, nah itu tuh aku udah nggak ada energi lagi buat ngerjain tugas gitu, jadi ya udah aku malas scroll TikTok sama nonton apa gitu tiduran. Nah, Kak Septi kan tadi udah sampai kayak lupa ngerjain tugas segala macam ya. Kalau boleh tahu itu sampai bergadang nggak sih, atau berapa lama sih Kak Septi biasanya main apa namanya sosial medianya gitu? Kalau boleh tahu berapa lama kira-kira dalam sekali atau sampai bergadang? Iya bisa jadi sih, kadang kalau emang apa namanya kayak drakoran yang seru nih, kayak masih penasaran ya sampai begadang gitu sampai jam 11 setengah 1 tuh nonton drakor, tapi ternyata tugas nggak kerjain. Nah dari hal seperti itu ataupun perilaku Kak Septi yang seperti itu, apa sih dampak yang Kak Septi rasakan gitu saat ini gitu, yang emang berdampak gitu dari perilaku tersebut? Mungkin sekarang ya yang aku rasain itu stres sama bingung sama ya kelumpuhan aja sih, kayak pusing gitu. Stresnya tuh kayak aduh gitu, ini belum kerjain semua gitu, ini udah mau deadline tapi aku belum ada yang selesai gitu semuanya, sedangkan teman-teman aku udah pada selesai gitu, sedangkan aku belum sama sekali kerjain gitu. Jadi sekarang aku stres bingung mau gimana karena udah mentok banget. Mentok banget ya. Ya pasti ya Kak Septi yang namanya tugas udah aku pasti kebingungan kan, aku ngerjain mana dulu gitu. Tapi pernah ya sih Kak Septi ini kayak melakukan atau upaya untuk kayak mencoba ya udah mau ngerjain tugas nih gitu, tapi akhirnya berhasil, ataupun pernah mau mencoba usaha seperti itu tapi akhirnya tidak berhasil gitu? Lebih pernah berhasil atau lebih pernah yang tidak berhasil itu malah lebih sering? Pernah sih, kadang berhasil kadang enggak, tapi mungkin kayaknya waktu itu pernah apa namanya pagi-pagi kayak libur sama minggu kan ngerjain tugas kayak pagi-pagi karena habis beres pagi-pagi jam 9 kan habis selesai mandi segala macam, jam 9 tuh aku buka laptop. Nah di situ kayak udah agak stres, jadi lancar mau selesai di 12 aku ngerjain tugas kayak gitu. Ya lanjut lagi sampai biasa, paling cuma kayak gitu sih kisahnya. Jadi yang saya lihat di sini dari ceritanya Kak Septi, ternyata Kak Septi ini memang karena ngerasa bisa ada waktu gitu ya, terus kayak sambil nunggu nih ngelakuin hal yang lain, yaitu buka TikTok
laptop, akhirnya Kak Septi malah keterusan gitu ya, jadi kayak lupa malah sama tugasnya dan malas untuk ngerjainnya, dan itu yang membuat tugas Kak Septi itu makin numpuk dan makin bingung mau ngerjain yang mana. Yang pada akhirnya Kak Septi jadi makin stres gitu ya, karena deadline-nya udah dekat, apalagi udah tua gitu. Nah, mungkin ini kita akan fokus pada manajemen misalnya Kak Septi ya. Untuk pada fokus manajemen, karena di sini harapannya Kak Septi ingin solusi ya, ingin solusi dan juga saran dari saya sebagai konsultan ini. Mungkin saya akan memberikan solusi yang mungkin dapat Kak Septi lakukan ya di rumah. Yang pertama, karena dari permasalahan ataupun dari cerita yang Kak Septi tadi ceritakan gitu ya, Kak Septi itu apa ya, terlalu berlebihan gitu ya penggunaan sosial medianya, sehingga menghambat yang lain-lain, jadi begadang, jadi nggak ngerjain tugas, ya tugas numpuk seperti itu. Nah, mungkin Kak Septi di sini bisa melakukan teknik self management. Gimana tuh? Ya, apakah Kak Septi tahu self management seperti apa? Oh ya, oke. Jadi teknik self management itu adalah manajemen ini nanti bisa jadi Kak Septi ya. Yang pertama mungkin Kak Septi bisa mencatat dulu nih, gitu ya, mencatat kayak jam Kak Septi ini tugas gitu ya, jam berapa Kak Septi harus scroll, maksudnya berapa jam nih Kak Septi harus tugas, berapa jam Kak Septi scroll. Misalkan Kak Septi dalam jadwal bikin jadwal hari Senin nih, hari Senin misalkan Kak Septi di hari Senin itu ternyata hari ini Kak Septi telah menghabiskan waktu 2 jam untuk tugas, terus telah menghabiskan waktu 5 jam untuk scroll, terus begitu pun besoknya, dan mungkin nanti akan melakukan evaluasi, jadi lebih banyak mana nih, atau lebih banyak dilakukan yang mana, yang tugas ataupun yang di sekolahnya, seperti itu ya Kak Septi. Kira-kira bisa dilakukan tidak Kak Septi? Bisa sih kayaknya. Oke, nah hal itu tuh bertujuan supaya Kak Septi ini punya batasan gitu ya, punya batasan, karena memang kalau misalkan kejadiannya seperti yang Kak Septi sampaikan, Kak Septi jadi lupa gitu ya sama tugasnya karena keasikan scroll gitu. Nah itu, jadi biar Kak Septi itu ada batasan waktu, oh ternyata saya harus tugas nih, benar-benar fokus nih, saya 1 jam tugas gitu ya, jadi benar-benar juga megang HP dulu gitu ya. Kak Septi bisa kayak sampaikan dulu handphonenya atau dijauhkan dulu handphonenya gitu ya, karena Kak Septi di laptop nih gitu ya, nungguin lama, mungkin Kak Septi sambil nunggu itu jangan megang handphone dulu gitu ya, karena khawatir kayak tadi ya, Kak Septi bisa buka sosial media, bisa buka TikTok yang pada akhirnya malah scroll gitu ya, jadi asik buka TikTok gitu. Nah, mungkin Kak Septi bisa lakukan solusi itu. Jadi Kak Septi itu self control, jadi ya mengontrol diri sendiri, berjanji pada diri sendiri bahwasannya dalam 1 jam tidak akan megang handphone gitu, atau ya udah di depan laptop aja gitu. Terus Kak Septi bisa nonaktifkan notifikasi agar tidak mengganggu ya. Biasanya tiba-tiba ada notifikasi Shopee gitu ya, ada notifikasi TikTok gitu ya, jadi kadang-kadang terganggu ya, jadi itu yang bikin mungkin terdistraksi juga gitu. Nah, coba Kak Septi nonaktifkan terlebih dahulu gitu ya notifikasinya, supaya Kak Septi juga fokus gitu, supaya Kak Septi juga tidak terdistract gitu ya. Nah, selain itu juga Kak Septi bisa untuk apa ya, reward gitu ya. Jadi dari tadi yang pertama self manajemen gitu ya, Kak Septi manajemen nih waktu-waktu Kak Septi gitu ya, biar benar-benar waktunya itu tidak terbuang, maksudnya ada loh untuk waktunya tugas, ada waktunya untuk ya santai-santai, me time scrolling, nonton video ataupun kayak film-film gitu ya. Nah, Kak Septi juga bisa tadi ya kayak belajar gitu sama diri sendiri, untuk janji sama diri sendiri bahwasannya ya udah 1 jam ini saya mau tugas, saya mau menyampaikan handphone saya gitu kan, mengaktifkan notifikasi gitu kan. Terus selanjutnya Kak Septi bisa kasih reward buat Kak Septi. Kalau misalkan hal-hal yang tadi di poin pertama dan poin kedua itu sudah Kak Septi lakukan dan sudah berhasil konsisten, misalkan targetnya karena deadline tugasnya 1 minggu ini, Kak Septi bisa lakukan selama 1 minggu dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan itu sudah berhasil, Kak Septi bisa lakukan self reward gitu. Nah, biasanya kalau boleh tahu self reward Kak Septi itu apa sih gitu, untuk menghadiahi diri Kak Septi atau kayak menghadiahi Kak Septi dalam hal apapun gitu. Jadi kadang kalau self reward kadang suka makan sih. Makan apa nih kalau boleh tahu nih?
makan ramen kali ya. Oke, ramen ya. Nggak pedes-pedes berarti ya Kak Septi ya. Oke, enak. Nah, bisa banget tuh. Jadi kalau misalkan nanti hal-hal tadi sudah Kak Septi lakukan secara konsisten dan pada akhirnya itu berhasil, Kak Septi bisa tuh ke Kak Septi ya, ke diri sendiri gitu. Beli ramen langsung, itu kan ada kepuasan tersendiri gitu kan, seperti itu. Kira-kira apakah bisa dilakukan Kak Septi? Insya Allah bisa. Oke, bisa ya. Oke Kak Septi, saya sangat mengerti ya, itu juga memang tidak mudah ya untuk melakukan suatu perubahan gitu, apalagi kalau misalkan sudah didasari dengan suatu kebiasaan ya. Mungkin Kak Septi yang biasanya males nih gitu ya, kayak buka tugas, ngambil laptop lama banget sambil scroll gini-gini, jadi udah terbiasa seperti itu, dan akhirnya kita membuat suatu kontrak ya, ataupun kayak suatu perubahan yang baru itu memang tidak mudah sih Kak Septi. Tapi Kak Septi harus percaya bahwasanya perubahan atau langkah kecil yang akan nanti Kak Septi lakukan itu adalah suatu perkembangan yang lebih baik untuk Kak Septi. Kak Septi percaya? Percaya. Oke, Kak Septi percaya bisa? Oke, jadi ya Kak Septi ya. Nah, ada yang ingin diceritakan lagi Kak Septi? Atau kayak ingin disampaikan lagi, ditanyakan lagi terkait solusi, terkait kontrak-kontrak tadi? Mungkin mau lagi berarti tadi yang harus aku lakuin kayak setting manajemen, harus setting manajemen, harus bisa ngatur waktu, saling mencatat berapa jam aku main HP, terus berapa jam belajar, terus udah gitu self control, baru udah gitu kalau misalnya gitu berhasil baru masih duduk ke diri sendiri. Ya, jadi sampai sini Kak Septi paham ya, dan ini saya pribadi sebagai pelajar di sini tidak memaksa ini ya. Kalau misalkan Kak Septi memang bisa melakukannya, Kak Septi bisa melakukan. Tapi kalau misalkan dirasa ini sangat memberatkan atau keberatan, tidak apa-apa Kak Septi bisa disampaikan. Mungkin kita akan mencari solusi atau jalan yang lain. Yang kiraan ini bisa dilakukan Kak Septi bisa ya, dan sudah dipahami gitu ya. Bisa. Oke, Kak Septi dengan datang ke sini tujuannya ingin mencari solusi terkait permasalahan tadi ya, gimana Kak Septi ini merasa stres gitu ya, gimana sih untuk manajemen waktu juga, karena Kak Septi juga emang ada rasa malas kerja itu dan yang lain-lain gitu ya. Dan saya juga udah sedikit menyarankan gitu ya, dan insya Allah Kak Septi juga bisa melakukan ya. Oke. Untuk sampai di sini Kak Septi apakah ada yang mau disampaikan lagi? Saya sendiri juga Bu, alhamdulillah ya. Apa namanya, harapan aku kesini buat dapat solusinya, ternyata bukan cuma solusi yang kayak gitu, tapi cara-caranya juga udah dapat dari aku ya. Jadi sekarang aku terbuka lah, jadi ternyata yang harus aku lakukan itu Oke, dari awal dari proses konseling ya Kak Septi cerita, begitu pun Kak Septi menyampaikan hal-hal yang dirasa keresahan ataupun permasalahan gitu ya. Nah, setelah cerita ini perasaan Kak Septi seperti apa gitu? Kan tadi tuh notice ya di awal Kak Septi merasa stres gitu ya. Kalau sekarang tuh bagaimana? kalau sekarang sih karena tadi stres bingung ya mau ngelakuin seperti apa, sekarang udah ada pencerahan lah gitu, jadi udah nggak terlalu tertekan gitu ya di otak itu, jadi udah ada nih susunan yang harus dilakukan gitu kan, jadi udah tahu caranya seperti ini, jadi pakai gitu. Oke, Kak Septi, terima kasih banyak ya sudah percayakan datang ke sini untuk sharing, cerita, bahkan dia percaya kepada saya untuk saling mencari solusi ya gitu. Nah, semoga kontraknya bisa dilakukan, semoga nanti ke depannya juga bisa lebih baik. Nah, mungkin untuk pertemuan berikutnya apakah berkenan untuk dilanjutkan atau dicukupkan saja gitu untuk monitoring apakah sudah dilakukan atau belum gitu, bagaimana untuk Kak Septi? Kayaknya perlu monitoring kali ya. Oke, Gitu, jadi apa namanya dari sini mungkin nanti saya cek dulu, cek kakak lagi, kalau misalkan kalau udah melakukan seperti ini harus seperti apa kayak gitu. Oke, Kak Septi sangat bersedia sekali ya saya jika Kak Septi masih membutuhkan proses monitoring ya, boleh sekali. Jadi saya sangat terbuka ya, karena saya juga ingin melihat nih perkembangan perubahan perilaku dari Kak Septi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Septi sudah datang ke sini. Terima kasih juga Kak Oke, Putri. sehat selalu. Terima kasih.